juga ada hal yang dilarang, namanya haram atau berbahaya mengerjakan sholat, dan ada hal yang dilarang tetapi tidak sampai membatalkan, namanya makruh. Makruh itu artinya kalau bisa jangan dilakukan. Makruh waktunya bila dimakruhkan di dalam sholat intifatul oleh itu tengok diwajib lawan wajah, oleh dan wajah itu muka, bila kaca itu tanpa kaca wajib ya. Bahkan ada yang mengatakan nengok tanpa kaca dan hubungan itu hukumnya tidak boleh apa. Waktu dan pendapat ini juga begini, karena ada sebuah hadis yang sahih dari sahih la yazal qawluhu bila al-abdi fi musalla. Allah tidak memalingkan la yazal selalu Allah tidak makruh alal abdi kepada Allah yang selalu dalam masalah ayat rahmati, artinya Allah selalu memberikan rahmatnya dan juga malam yang habis selama tidak menolak Allah. Pada rasa orang ketika mereka Allah akan memalingkan orang sholat itu kan belajar berbisik, berkomunikasi dengan Allah itu tidak ada fokus itu konsentrasi, dibuktikan dengan konsentrasinya hati, pikiran di hadapan Allah, dan juga dibuktikan dengan gerakan. Gerakan itu berarti dari tubuh kita, di antaranya adalah wajah kita tidak norak-norak. Yang tidak boleh yang norak itu wajahnya, tetapi kalau sampai dadanya, dada kita kan harus masuk kiblat. Sholat itu kan ada syarat harus masuk kiblat. Dan syarat itu sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat dan sampai istighfar artinya terus menerus sampai selesai. Itu syarat harus ada. Di antara syarat adalah menghadap kiblat. Sehingga misalnya ada orang sholat di tengah-tengah sholat, dia tidak menghadap kiblat, itu saat sholatnya rusak atau artinya enggak. Nah, yang dimaksud menghadap kiblat itu adalah dadanya, dada. Adapun wajah atau muka itu udah lagi makruh. Ini mau misalnya sholat fokus. Sebenarnya saya sampaikan bahwa gerakan kita atau posisi kita, posisi wajah itu gak boleh mana dan ada nanti ada itu ada, tapi hendaknya pandangan kita bukan berarti melibatkan pandangan itu melibatkan kita itu ada pada tempat sujud dan ketika nanti kita meletakkan muka kita atau kepala kita di situ. Kalau mulai sholat berdiri terus dada mulai itu namanya makruh. Fala qawli karena qawli mujarrad lain. Kalau hanya sekedar lirik itu berarti yang
Di sholat ini dalam sholat seseorang, maka di sholat itu dalam sholat Allah wajib, maka ada khawajah, maka ada khawajah tinggal dari amal mengudara itu ada ikibala wa ilalahu ma'huwa khawajah mustaqbilah wa yamina la yasa. Ada seseorang itu kan kondisinya tidak ono wong sing rapi tidak tidak besar tidak meludah itu saya ada di dalam mulut ini tapi beda-beda orang baik dan itu tidak tapi orang baik itu meludah atau meludah dari jadi mercak ketika dalam sholat kondisi itu bagaimana hati itu ya tadi kalau saja, tetapi kalau tidak mungkin untuk tidak itu yang itu tadi jalan amal jalan berdoa wayabina dan jalan di ini juga berlaku di luar sholat. Ini ada itu ya tolong itu jalan sampai di depan atau jalan sebelah kanan meskipun sepele. Kemudian bagaimana di sebelah kiri itu sekitar memudahkan di luar sholat itu kita bisa kalau sholat sekarang jaga bukan memudah. Kalau dulu masjid belum kami kalau sekarang kami kan yang juga yang menarik adalah di luar sholat ini kan ada tokoh di orang yang menjaga apa yang etika itu budaya kita jangan sembarang terus yang bagus tadi jangan mengarah ke depan, jangan ke samping kanan, tapi samping kiri. Likobari syaitan karena ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Idza kana ahadukum bis-sholati fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla. Ketika di antara kalian di dalam sholat, di dalam sholat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya orang yang sholat itu sedang
atau dari al-yusra atau di bawah telapak, tapi telapak kiri. Tidak ada kita mudah ke bawah, tapi di arah telapak kaki, tapi yang sebelah kiri. Atau di pakaian juga arahnya kiri. Diatur sendiri. Contoh misalnya, kadang kita yang mana sekiranya tidak menjadi jorok, tidak banyak orang kuliah itu yang dulu, tapi ya kalau kita bisa begini luar biasa gitu ya. Bahkan kita ada ciri-ciri wali orang yang di dalam Al-Quran itu tidak orang yang dikasih oleh Allah, dicintai oleh Allah, tidak punya rasa takut sedikitpun, tidak pernah sedih sedikitpun. Orang yang dekat dengan Allah kuncinya di antaranya adalah hati kita segar, di luar manusia segar, di luar arah Allah. Terus walau ala yasari maka kita mau itu lihat arahnya ke kiri, tapi sementara rokinya kelompok satu-satunya kita pasti juga dengan saudara jadi misalnya di sebelah kiri hanya beliau. Bagaimana kalau kita berada di hari ini? Ya harus orang yang ini, ya karena itu oke lah kita menunda arah karena kalau hari ini ada tidak itu engkau tidak satu. Intinya sesuatu nama yang berusuk di masjid. Jadi kita muda itu pokoknya upayakan satu jangan ke arah kanan, jangan ke arah depan, dan misalnya di kiri kita hanya ada satu orang dan satu-satunya orang ada di kiri kita upayakan pokoknya ini semacam negara tapi sambil bingung supaya ada coba merupakan penyayang karena dari tadi
masjid itu kan menurut kami masih tanah, sehingga ketika nongkrong meludah tidak ada ibadah jiwa. Ketika masih ada bentuk lagi standar kalau masih dibangun itu tetapi kalau sudah campur tidak kelihatan dan campur dengan air menggunakan walau bagus sekali terjadi wajib didengar kalau mudah-mudahan tanahnya kalau udah meskipun dalam masjid tapi sebelum membangun sebelum tidak berhasil itu benar-benar ini berpikir kita bukan maksud manusia kalau maksudnya ini kan tetap apapun yang terjadi resiko kan misalnya kita setelah perlu campur air liur meskipun air liurnya sudah campur tidak terus kita tumpahkan kita udahkan di masjid kotor semua kotornya bukan kotoran tapi kan memasukkan menjaga supaya bersih supaya kering air mineral akan juga ketok apalagi bekas ludah yang tercampur dengan air berkumur. Bapak-bapak ibu yang saya berkati sementara dulu ini semua dia adalah merupakan hal yang terkait dengan bagaimana cara kita sholat dan mendekati sempurna, yaitu di samping kemudian hal yang kita lakukan juga menjadi atau meninggalkan menjadi hal yang dimaksudkan di antaranya adalah yang bisa sampaikan itu sebelum saya perlu menanyakan monggo Pak monggo sakit betul kersane iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang terakhir. Ada orang yang mendahului tapi salam yang dimaksud diakhiri dengan salam adalah salam pertama yang dimaksud salam pertama dan salam itu dimulai dari hamzah assalamualaikum sampai mim assalamualaikum itu salam. Salam lagi salam itu adalah
Imam itu, makmum itu harus mengikuti imam. Ada yang dilarang, sangat dilarang. Yang sangat dilarang itu berpengaruh dengan pelaksanaan sholat. Itu ketika seorang makmum mendahului dua hal. Pertama, mendahului takbiratul ihram. Imam belum Allahu Akbar, makmum harus Allahu Akbar. Mengawali salat dan boleh. Yang kedua, itu mendahului salat. Belum ini selesai. Imam belum asal. Salam assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum assalamualaikum. Makmum lebih dahulu. Kalau yang ini tidak boleh, tapi salam yang pertama. Kalau mendahului imam salam yang pertama tidak boleh. Tidak boleh dalam artian sholatnya ada. Kalau diarah sengaja datang. Setelah itu tidak sampai membatalkan. Setelah itu tidak sampai membatalkan karena sudah selesai. Kan yang kita katakan salah kedua ya. Tidak sampai membatalkan, mendahului sebenarnya. Assalamualaikum. Nah, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mengikuti di belakangnya. Clear selesai. Terus ketika salam kedua dari imam, dia sholat. Imam dulu assalamualaikum, yang kedua dia sudah assalamualaikum. Ini tidak sampai membatalkan sholat. Tetapi kalau saja apapun yang terjadi itu salam kedua itu punya sunnah dan makmum itu juga disunahkan mengikuti imam. Sebelum itu kan bisa terus kalau mendahului salam itu ada salam yang harus juga salam yang pertama. Karena salam pertama itu termasuk bagian untuk dari sholat, maka dia tidak boleh dahului. Tetapi kalau sholat salam yang kedua karena hukumnya sunnah itu boten sampai batalkan sholat. Tapi saya tetap setelah imam. Bahkan saya latih imam assalamualaikum menghadap posisi awal lagi ke depan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kedua itu makmum assalamualaikum itu dalam posisi hubungan antara makmum dan imam itu makmum, karena bahasa makmum itu imam itu kalau bisa itu imam sudah melakukan baru kita mengikuti. Contoh misalnya Allahu Akbar, langsung kami rukuk itu Allah sudah rukuk baru kita mengikuti. Sampai Allah liman hamidah baru kita mengikuti. Sujud dari itu imam biar Allah Akbar sujud sudah sujud, artinya sudah posisi kita baru mengikuti. Sebagus seperti itu. Kadang-kadang kita pilih, bukan mengikuti.
Dia juga selalu Assalamualaikum Pak. antara imam dan makmum ada itu ustaz itu artinya ya pokok hati nyaman dengan imam itu makmum juga nyaman itu tekok jangan sampai orang nah dia tapi imamnya lambat terus jadi makmum belum tentu dia lambat terus bingung jadi imamnya lambat yang lain bahwa itu di dalam sholat ada takbir Allah berarti hafalkan. Nah itu gerakannya sama atau tidak kalau menggunakan bahwa takbir itu ada dua. Allah suruh takbir yang namanya takbir wajib menjadi rukun sholat yaitu takbiratul ihram itu rukun sholat. Ada takbir yang sunnah yaitu takbir intikal, takbir menandai setiap gerakan perpindahan orang sholat dari rukun yang satu ke rukun yang kedua itu ada pergerakan perpindahan dan disunahkan membaca takbir. Kemudian membaca takbir ini dibarengkan dengan gerakan sholat atau setelahnya bareng kalau bisa itu baiknya terus Allah mulai banyak mengatakan Allah Akbar itu yang betul dan ini wajib itu membaca Allah Akbar itu namanya takbiratul ihram dan itu wajib. Kalau mengangkat tangannya itu sudah sunnah. Sunnah itu baiknya dilakukan. Kalau tidak, tapi daerah pantas misalnya dengan takbir Allahu Akbar. Mulai dari imam. Sunnahnya Allahu Akbar. Mulai A sampai B itu pada posisi bergerak di awal A ke akhir roh. Nah, terus itu kalau kita bergerak. Sekarang misalnya terus, nah, rukuknya begitu. Nah, coba ya. Allahu Akbar sampai ke akhir. Jadi kalau bisa itu bacaan A sampai rohnya itu mulai awal sampai sampai pada posisi rukun yang berikutnya. Contoh Kan mau rukuk misalnya, mau rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Begitu juga ketika mau sujud, mulai turun sampai bawah. Allahu Akbar. Baiknya begitu. Terus yang agak lama malah begini. Contoh misalnya ya, bangun dari sujud. Nah kita kan sudah Allah, ya, sudah Allah. Itu dilanjutkan, ada duduknya, dilanjutnya sampai baru. Lama kan? Tapi meskipun lama kalau bisa bagus. Kalau dari tahiyat ya, dari tahiyat. Ya Allah
akbar. Ya. Bedanya begini. Nah, ini sekalian saya menerangkan tentang ngangkat tangan. Perlukah ngangkat tangan semua gerakan atau tidak? Di antara yang tidak itu dari sujud rakaat yang pertama ke berdiri rakaat yang kedua itu tidak perlu ngangkat tangan. Dari sujud rakaat kedua rampung ya. Akbar. Tidak usah ngangkat. Tetapi ketika dari tahiyat awal, kita kan juga setelah tahiyat awal, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan ngadeg. Allahu akbar. Ngangkat tangan. Beda ya. Jadi ngangkat tangan itu ketika dari sujud pada rakaat yang pertama ke rakaat kedua atau dari rakaat ketiga ke keempat itu tidak perlu ngangkat tangan. Tetapi dari tahiyat awal ke rakaat ketiga ngangkat tangan. Nah, bagaimana ngangkat tangan dan sakit kalau mulai kita bergerak melakukan rukun pergerakan itu sampai nanti pada rukun yang kita ini masih nanti malah temuan itu dalam sholat baca itu dari tiga. Nanti ada di permukaan kepala, nanti bawahnya tadi makasih permukaan kepala itu makro. Bisa